Ini dia misteri utamanya. IHSG, indeks kita, ditutup di zona merah, turun. Tapi anehnya, di saat yang sama, investor asing malah borong saham gede-gedean. Lah kok bisa? Gimana ceritanya pasar turun pas lagi ada gelombang pembelian masif? Oke, langsung aja kita bedah hari perdagangan IHSG yang jujur aja bikin pusing kepala. Sebuah hari yang penuh teka-teki, di mana angka-angka di layar seolah menceritakan dua kisah yang benar-benar bertolak belakang. Yuk, kita kupas tuntas ada apa sebenarnya. Nah, ini dia misteri utamanya. IHSG, indeks kita, ditutup di zona merah, turun. Tapi, anehnya, di saat yang sama, investor asing malah borong saham gede-gedean. Lah kok bisa? Gimana ceritanya pasar turun pas lagi ada gelombang pembelian masif? Ini paradoks yang harus kita pecahkan bareng-bareng. Biar kebayang seberapa dramatisnya hari ini, coba lihat perbandingan ini. Pas sesi siang, IHSG itu sempat anjlok dalam banget, sampai minus 1,28%. Itu udah bikin panik kan? Tapi, entah gimana ceritanya, menjelang penutupan ada perlawanan sengit dan indeks berhasil pulih. Ditutup cuma minus 0,46%. Ini benaran kayak nonton pertarungan tarik tambang yang luar biasa. Oke, untuk membongkar misteri ini, kita akan lihat dari 5 sudut pandang. Pertama, kontradiksi di pasar itu sendiri. Kedua, kita lihat tekanan dari panggung global. Ketiga, drama apa yang terjadi di dalam negeri. Keempat, yang paling seru nih, kejutan dari arus dana asing. Dan terakhir, kita simpulkan, jadi apa artinya semua ini? Baik. Kita mulai dari bagian pertama, sehari penuh kontradiksi. Mari kita lihat data-data penutupan pasar yang nunjukin betapa anehnya hari perdagangan kemarin. Nah, ini dia rapor akhirnya. IHSG ditutup di 8.951, turun 0,46%. Tapi, yang bikin melongo, nilai transaksinya itu tembus hampir 32 triliun rupiah. Ini artinya pasar lagi cair banget, banyak duit muter. Anehnya, coba lihat, 495 saham itu melemah jauh lebih banyak dari yang menguat. Jadi di atas kertas, pasar jelas-jelas lagi tertekan. Sekarang, mari kita geser. Kita lihat kekuatan pertama yang narik pasar ke bawah. Tekanan dari luar negeri. Emangnya apa aja sih yang terjadi di panggung dunia sampai bikin investor di Jakarta jadi gelisah? Ternyata ada 3 biang keladi utama dari global. Pertama, kebijakan Presiden Trump di Amerika yang lagi-lagi bikin heboh, kali ini soal isu turmoil Greenland dan ancaman tarif baru ke Eropa. Ini langsung memicu sentimen risk off. Itu loh kondisi di mana investor jadi penakut, mereka jualin aset berisiko kayak saham buat pindah ke yang lebih aman. Ditambah lagi imbal hasil obligasi AS naik dan ketidakpastian dari World Economic Forum. Wah, paket lengkap deh. Getaran negatifnya langsung nyamber ke seluruh pasar Asia, termasuk kita. Eits, tapi jangan salahin faktor luar doang. Ternyata di dalam negeri juga ada dramanya sendiri. Ada kekuatan internal yang gak kalah kuat, bahkan mungkin lebih besar, yang ikut ngegeret IHSG ke bawah. Faktor pertamanya sebenarnya wajar banget di pasar. Aksi ambil untung alias profit taking. Ingat kan, di awal Januari 2026 kemarin, IHSG baru aja cetak rekor tertinggi sepanjang masa. Nah, jadi wajar banget kalau banyak investor yang mikir, wah udah untung banyak nih, saatnya jual. Dan inilah sumber tekanan utamanya. Coba lihat angka-angka ini, gila banget. Saham-saham dari grup Barito aja udah nyeret indeks turun sendirian sebesar 33 poin. Belum lagi ditambah Aman Mineral yang nyumbang minus 14 poin. Coba bayangin. Total penurunan IHSG hari itu kan 41 poin. Hampir semuanya itu datang cuma dari 2 grup perusahaan ini. Ini beban yang luar biasa berat buat indeks. Grafik ini nunjukin seberapa brutal aksi jualnya. Lihat tuh PTRO, anjloknya hampir 15% dalam sehari. Aman Mineral dan Barito Pacific juga longsor parah. Ini bukan lagi koreksi biasa ya, ini tuh gelombang penjualan masif ke saham-saham raksasa yang jadi motor penggerak pasar. Oke, sampai di sini ceritanya kayaknya suram banget ya. Tekanan dari luar, tekanan dari dalam, pasar merah semua. Tapi, disinilah ceritanya jadi seru. Inilah plot twist yang mencegah pasar kita ambruk total. Masuknya gelombang modal asing secara tiba-tiba dan mengejutkan. Biar kita paham seberapa kagetnya pasar, kita harus lihat konteksnya.
Cuma sehari sebelumnya, tanggal 22 Januari, investor asing itu jual bersih saham senilai 1,33 triliun rupiah. Mereka lagi rame-rame kabur dari pasar, nunjukin rasa gugup yang tinggi. Lalu, boom! Semuanya berbalik 180 derajat. Asing yang kemarin jualan besar-besaran, hari ini malah balik badan dan borong saham senilai 759 miliar rupiah. Perubahan yang drastis banget cuma dalam 24 jam. Pertanyaannya, kenapa? Apa yang mereka lihat yang nggak dilihat investor lain? Jawabannya ada pada sebuah strategi yang keren, namanya buy on weakness. Atau gampangnya, beli pas harga lagi jatuh. Para investor institusi global ini ngelihat penurunan tajam kemarin itu bukan sebagai tanda bahaya, tapi justru sebagai kesempatan emas buat nyerok saham-saham bagus dengan harga diskon. Mereka percaya sama prospek jangka panjang ekonomi Indonesia. Dan mereka ini belinya nggak ngasal loh. Uang asing ini masuknya pinter, selektif banget ke saham-saham blue chip, alias saham unggulan. Lihat aja incarannya, Astra di otomotif dan konglomerasi, Vale di komoditas nikel, dan Bank BRI di perbankan. Ini bukan panic buying, ini investasi strategis di pilar-pilar utama ekonomi kita. Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah konsep kunci, koreksi sehat. Bisa jadi penurunan kemarin dengan adanya aksi beli asing yang kuat bukanlah tanda kehancuran, justru ini sebuah penyesuaian yang perlu biar pasar bisa nafas dulu sebelum lari lebih kencang lagi. Jadi, kita sampai di bagian akhir. Setelah melihat semua pertarungan tadi, siapa pemenangnya, siapa yang kalah, dan yang paling penting, apa pelajaran yang bisa kita ambil. Data sektoral ini seolah jadi konfirmasi gambaran besarnya. Walaupun sektor-sektor yang lebih defensif kayak kesehatan dan infrastruktur masih bisa ijo tipis, mayoritas sektor lain tuh babak belur. Ini menegaskan bahwa meskipun ada perlawanan di akhir sesi, kekuatan jual tetap jadi pemenang di hari itu. Jadi kalau kita ringkas, ini benar-benar pertarungan tarik tambang. Di satu sisi, ada tim penarik ke bawah, ketidakpastian global, orang-orang yang ambil untung, dan penjualan saham konglomerat. Di sisi lain, ada tim pendorong ke atas, asing yang borong saham, rupiah yang menguat, dan strategi beli di harga murah. Tapi, pelajaran utamanya menurut saya bukan soal angka minus di penutupan, bukan. Pelajaran utamanya adalah ketahanan pasar itu sendiri. Fakta bahwa IHSG mampu bangkit dari jurang yang dalam, dari minus 1,28% jadi cuma minus 0,46%, itu nunjukin ada fondasi yang kuat. Ada kepercayaan besar yang menopang pasar kita dari kejatuhan yang lebih parah. Dan kita akhiri dengan sebuah pertanyaan penting buat kita semua. Apakah hari yang super dramatis ini cuma sebuah koreksi sehat yang wajar sebelum pasar lanjut naik lagi? Atau jangan-jangan ini adalah sinyal awal dari sebuah tren penurunan baru? Jawabannya tentu saja akan kita saksikan bersama di hari-hari perdagangan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak.